Universitas Mamulang. Kali ini saya akan menjelaskan tentang siklus produksi. Dan kali ini saya tidak sendiri untuk menjelaskan. Saya akan ditemani oleh beberapa rekan saya. Yang pertama ada Dwi, ada Elsa, dan Entis. Gitu, seperti itu. Lanjut ke materi pertama, yaitu pengertian akan dibawakan oleh Dwi. Perkenalkan, nama saya Dwi Handayani dengan NIM 191011202152. Di sini saya akan menjelaskan tentang siklus produksi. Siklus produksi adalah rangkaian aktivitas bisnis dan operasi pemrosesan data terkait yang terjadi dan yang berkaitan dengan pembuatan produk. Tujuan dari siklus produksi adalah mengotorisasi semua produk dan perolehan aset tetap dengan baik, menjaga persediaan barang dalam proses dan aset tetap, mencatat siklus produksi yang valid dan sah, mencatat siklus produksi secara akurat dan melakukan setiap aktivitas siklus produksi secara efisien dan efektif. Keberadaan sistem informasi akuntansi sangat penting dalam siklus produksi. Dengan sistem informasi akuntansi membantu menghasilkan informasi biaya yang tepat dan waktu kerja yang jelas untuk dijadikan masukan bagi pembuat keputusan dalam perencanaan produk atau jasa yang dihasilkan. Teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang aktivitas dari siklus produksi. Ada 4 aktivitas dasar dari siklus produksi. Yang pertama itu ada desain produk atau perancangan produk. Yang kedua ada perencanaan dan penjadwalan. Yang ketiga ada sistem operasi dan akuntansi biaya. Yang pertama ada perancangan produk atau desain produk. Tujuan dari aktivitas ini untuk merancang sebuah produk yang memenuhi permintaan dalam hal kualitas, terus kebutuhan dan fungsi. Yang kedua ada perencanaan dan penjadwalan. Dari tujuan ini untuk mengembangkan rencana produksi yang cukup efisien dan untuk memenuhi pesanan yang ada dan mengantisipasi permintaan jangka pendek atau menimbulkan kelebihan persediaan barang jadi. Yang ketiga ada operasi produksi. Ya, langkah ini adalah produksi aktual dari produk. Cara aktivitas ini berbeda dengan yang lain. Perbedaan ini berdasarkan jenis produk yang diproduksi, penggunaan berbagai bentuk teknologi informasi (CIM), Computer Integrated Manufacture, untuk mengurangi biaya produksi. Contohnya robot yang dikendalikan oleh komputer. Selanjutnya yang keempat ada aktivitas biaya. Ada 3 tujuan dasar dari sistem ini. Yang pertama untuk memberikan informasi untuk perencanaan dan penilaian kerja dari operasi produksi. Yang kedua ada memberikan data biaya yang akurat mengenai produk untuk digunakan dalam menetapkan harga serta keputusan bauran produk. Yang ketiga itu untuk mengumpulkan dan memproses informasi yang digunakan untuk menghitung persediaan serta nilai harga pokok penjualan yang manual dan dilaporkan ke keuangan gitu. Adapun tujuan dari sistem produksi. Yang pertama, semua produksi dan perolehan aktiva tetap diotoritas dengan baik. Yang kedua, ada persediaan barang dalam proses dan aktiva dijaga dengan keamanannya. Yang ketiga, ada semua transaksi siklus produksi yang valid dan sah akan dicatat. Yang keempat, semua transaksi sistem produksi dicatat dengan akurat seperti itu. Lanjut ke materi selanjutnya. Saya Elsa Kartika dari kelompok 3. Saya akan menjelaskan mengenai pengendalian siklus produksi. Untuk menjaga keamanan dalam siklus produksi, suatu perusahaan harus memiliki sistem pengendalian siklus produksi yang kuat. Kenapa? Karena dengan adanya pengendalian siklus produksi yang kuat, diharapkan catatan-catatan penting dalam siklus produksi terlindungi dan terjaga keamanannya dari pencurian maupun pengrusakan yang mungkin terjadi. Adapun pengendalian yang terkait dalam siklus produksi meliputi 3 hal, yaitu yang pertama, kegiatan otoritas yang jelas terhadap perolehan aset tetap dan produk yang dihasilkan. Yang kedua, perlindungan terhadap barang dalam proses dan aset tetap. Yang ketiga, pencatatan terhadap transaksi yang dilakukan secara valid.
Fungsi dari sistem informasi akuntansi itu sendiri adalah untuk memberikan pengendalian yang cukup dan juga untuk memastikan tujuan-tujuan dalam siklus produksi suatu perusahaan terpenuhi. Nah, berdasarkan kegiatan siklus produksi, berikut ini merupakan bentuk pengendalian yang dilakukan dalam siklus produksi. Yang pertama, itu ada pengendalian desain produk. Yang kedua, ada pengendalian perencanaan. Yang ketiga, pengendalian operasi produksi. Yang keempat adalah pengendalian akuntansi biaya. Dan yang kelima adalah pengendalian ancaman umum. Adapun prosedur pengendalian yang dapat dilakukan oleh perusahaan terhadap siklus produksi, yaitu ramalan penjualan yang akurat dan catatan persediaan. Yang kedua, otorisasi produksi. Yang ketiga, larangan akses ke program perencanaan produksi. Dan yang keempat, tinjauan dan persetujuan biaya aktiva modal. Selanjutnya, ada beberapa ancaman yang mungkin bisa terjadi jika tidak dilakukan pengendalian. Yang pertama, pencurian atau pengrusakan persediaan dan aktiva tetap. Yang kedua, kesalahan pencatatan dan posting. Yang ketiga adalah kehilangan data. Yang keempat, masalah tidak efisien dan pengendalian kualitas. Yang selanjutnya yaitu saya akan mencoba menjelaskan tentang fungsi dan peran sistem informasi akuntansi dalam siklus produksi. Sistem informasi akuntansi berfungsi dan memberikan informasi untuk perencanaan, pengendalian, dan penilaian kinerja dari operasional produksi. Sistem informasi akuntansi juga didesain untuk mengumpulkan data real time mengenai kinerja aktivitas produksi agar pihak manajemen dapat membuat keputusan tepat waktu. Memberikan data biaya yang akurat mengenai produk untuk digunakan dalam menetapkan harga serta keputusan bauran produk. Sistem informasi akuntansi mengumpulkan biaya berdasarkan berbagai kategori dan kemudian membebankan biaya tersebut ke produk dan unit organisasi tertentu. Mengumpulkan dan memproses informasi yang digunakan untuk menghitung persediaan serta nilai harga pokok penjualan yang muncul di laporan keuangan perusahaan. Jadi, sistem informasi akuntansi berfungsi untuk menyajikan informasi, menyajikan data-data sebagai bahan pertimbangan dalam perencanaan, pengendalian, dan lain sebagainya dalam siklus produksi. flowchart dari siklus produksi. Jadi segitu aja dari video dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.